Beberapa hari terakhir, jagat politik diramaikan dengan mimpi yang disampaikan oleh Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Anda mungkin sudah membaca apa mimpi SBY itu, tapi kita tahu selama beberapa hari ini pula banyak yang berupaya menafsirkan mimpi SBY itu. Kita bahas malam hari ini bersama Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika ITB. Selamat malam Kang Acep. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda. Kang, kalau misal melihat perkembangannya sampai 3 hari atau 4 hari setelah pertama kali tweet Pak SBY itu. Jadi kalau kita bicara soal mimpi, yang mimpi dimaksud dengan Pak SBY ini kira-kira angan-angan, cita-cita atau mimpi bunga tidur sih sebenarnya, Kang? Oke, tergantung dari mana kita melihatnya ya. Hmm, Kita bisa melihat itu sebagai mimpi politik atau politik mimpi gitu ya. oke. Karena ini dua akan berakibat yang tafsir yang berbeda. Hmm, Tapi dari kedua itu, kalau tadi pertanyaan Mbak Putri, apakah ini mimpi bunga tidur atau apa? Saya tak melihat ini sebagai mimpi sebuah bunga tidur ya. Jadi hmm, bukan mimpi produksi oleh tidur, ya, tapi ini mimpi menjaga, tapi mungkin jaga di bawah tak sadar gitu loh ya. oke. Jadi saya itu ya. Tadi saya katakan bahwa tergantung dari mana kita melihat ini mimpi politik atau politik mimpi ya. Kalau mimpi politik, saya kira sudah banyak ditafsirkan ya oleh banyak pihak bahwa ini rekonsiliasi seperti Pak Herman tadi dan lain-lain ya, tokoh bangsa dan seterusnya. Dan kemudian menjadi wajar ketika dia dihubungkan dengan Presiden ke-8 itu. Dan pada perspektif mimpi politik, maka kita melihat bahwa ini semacam angan-angan dari Pak SBY ya tentang karena sebelumnya menurut saya ini angan-angan yang dinarasikan ya, Hmm, yang maksud saya yang dinarasikan. hmm, Karena sebelumnya misalnya ada pertemuan antara siapa itu Puan Maharani dan AHY ya. iya. Jadi di situ kan jelas siapa Presiden ke-8 itu ya. Hmm, Presiden ke-8 itu tentu saja Ganjar di situ, ya hmm, kan? hmm. Karena di situ ada Megawati dan siapa Pak Pak Jokowi. Jokowi. Kalau hanya Pak Jokowi saja mungkin kita bisa menafsir Prabowo juga. Iya. Tapi karena ada Megawati di situ, maka jelas Ganjar. Dan kalau kita ngomong Presiden ke-8, tentu ada Wakil Presiden ke-8, kan Hmm, gitu ya. Jadi di Gambir itu tentu ada wakilnya. Dan dalam konteks itu menjadi logis kalau wakilnya kemudian adalah AHY, kan begitu ya. Dan di iya. situ terjadi rekonsiliasi itu ya. Itu kalau mimpi politik ya. Saya katakan itu mimpi politik. Nah, tapi kalau kita lihat realitasnya, mimpi politik ini kan kemudian menjadi bertolak belakang menurut saya dengan realitasnya. Bagi saya agak mustahil sebetulnya Hmm, kalau misalnya wakil presiden Ganjar itu adalah AHY gitu ya. oke. Dari perjalanan sejarah, dari kode-kode semiotiknya Iya. nggak mungkin lah, ya, nggak Hmm. mungkin kan gitu ya. Jadi Jadi kalau realitasnya iya. nggak. Jadi kalau dari Gimana? kode-kode semiotiknya, Kang Acep, apa sebenarnya yang ingin disampaikan ini sebenarnya? Ada yang mengatakan Iya, bahwa i- eh, ini sebuah salam perpisahan dari Presiden ke-8 kepada Presiden sebelum-sebelumnya, karena Presiden sebelum-sebelumnya kemudian pulang ke tempat masing-masing gitu. Apakah itu juga yang mau disampaikan? Atau apa yang Anda lihat di sini? iya. Ya, saya kira ini juga kecanggihan Pak SBY dalam menyusun narasi ya. Hmm. Ini kan artinya ketika Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian Ibu Mega pulang ke kampung masing-masing, seolah-olah mari kita serahkan persoalan bangsa itu ke anak muda Presiden ke-8 itu. Kita sudah pulang lah kan, maksudnya seperti itu ya. Hmm. Semacam apa namanya apa penyerahan ke generasi penerus itu. Tapi itu menurut saya sisi bijaknya ya. Sisi lainnya adalah menurut saya memang Pak SBY mencoba apa namanya mengganggu wacana gitu ya. Hmm. Dimasukkan ke situ kemudian apa namanya seolah-olah kemudian wakilnya itu dibayangkan adalah AHY. Tapi Hmm. menurut saya Pak SBY juga sadar juga bahwa itu nggak mungkin juga gitu loh ya. Hmm. Itu nggak Hmm. mungkin juga. Saya yakin betul Pak SBY apa namanya tidak mungkin juga membayangkan AHY menjadi wakilnya siapa Pak Ganjar gitu loh Iya. ya.
tadi Pak Herman bilang Pak SBY nggak ada masalah kok dari dulu tetap aja kan. Lah kalau nggak ada masalah mengapa masih mimpi kan nggak gitu ya. Jadi sebenarnya Iya, ada persoalan kan oke, gitu. oke. Jadi agak mungkin dari situ. Nah itu kalau kita lihat saya katakan tadi kita definisikan ini sebagai mimpi politik ya. Hmm, Saya ingin melihat dari sisi yang sebaliknya sebagai politik mimpi ya. Politik mimpi, kalau dia sebagai politik mimpi, menurut saya ini Pak SBY sudah berhasil menarik perhatian publik, hmm. menarik perhatian wacana itu ke dalam dirinya, ya. Kan sejauh ini sentral wacana itu selalu dipegang oleh Pak Jokowi tuh, ya, Iya. dengan cawe-cawenya semua ke sana, semua ke Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi yang mengendalikan seluruhnya, ya. Hmm. Saya kira Pak dan Pak Idan itu memang keahlian Pak Jokowi dengan timnya tentu saja ya. Bagaimana beliau selalu berada di pusat wacana negatif atau positif ya Iya. seperti itu ya. Pak SBY kan sepi-sepi saja ya. Nah sebelumnya kan melukis tuh ya, Iya, betul. melukis dan itu kan cara beliau menurut saya menarik perhatian itu ke dalam dirinya dan sampai titik itu menurut saya berhasil politik mimpi ini gitu ya Hmm. mencoba menggeser apa namanya posisi di dalam wacana dalam analisis wacana ya posisi Pak siapa itu Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi menjadi orang yang menanggapi misalnya seperti itu dan ini kan menurut saya apa akan berindikasi juga kepada apa namanya dalam ini sosok sosok AHY-nya sendiri di publik mungkin Iya. akan berpengaruh pada elektabilitas dan lain-lain itu kalau kita bicara di dalam apa kajian wacana media saya kira Hmm. begitu Mbak Putri Iya, ya. Kang Acep, tapi kalau misalnya dilihat sekarang, kita Hmm. tahu Anda tadi mengatakan sudah Pak SBY sudah bisa mencuri perhatian ya. Tapi kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini kan Pak SBY juga seringkali berbicara dengan bahasa simbol. Kalau yang sekarang dengan kata-kata soal mimpi itu, tapi sebelum-sebelumnya mungkin Anda melihat itu dituangkan di lukisannya. Apakah Anda juga melihat itu sekarang dilakukan dengan Pak SBY untuk berbicara dengan bahasa simbol ini? Iya, betul. Betul sekali ya. Saya kira Pak SBY memainkan itu ya, Hmm. memainkan kode-kode semiotik itu ya. Kan sebetulnya kalau kita lihat ada ambivalensi juga di situ ya. Kalau Hmm. kita mau jujur ya. Misalnya Pak SBY mengatakan bahwa seperti yang saya tafsirkan tadi, serahkan ke Presiden ke-8 sementara kita pulang. Pada saat yang sama Pak SBY masih ada di situ, ya kan? Hmm. Masih ada Iya, di dalam apa namanya perdebatan politik itu, masih iya. ada di dalam dunia kebanalan politik itu. Kalau Hmm. kita lihat lukisannya, Pak SBY bilang apa namanya apa tidak ada hukum, tidak ada kedamaian dan lain-lain dan seterusnya. Tapi yang menarik di lukisan itu sebetulnya bukan lukisannya, tapi bagaimana Pak SBY dipoto bareng dengan lukisan itu. Iya. Artinya apa? Artinya Pak SBY tidak bisa memisahkan dirinya dari lukisan itu. Hmm. Ya, saya kira begitu kan. Artinya ada Artinya juga keinginan untuk ikut berpartisipasi, katakanlah kalau misalnya tadi dikatakan ada lukisan yang menceritakan soal kekacauan itu tadi, Anda melihat juga Pak SBY ingin dilibatkan juga di situ. ya saya melihat itu ya dan ya kode-kode itu juga telah menarik Pak SBY ke dalam lingkaran ke dalam apa namanya wacana tersebut ya. Jadi menurut saya sampai pada titik itu Pak SBY berhasil memainkan wacana ini ya. Hmm, hmm. Saya kira begitu. Ya. Karena Ya, kalau kita lihat apa namanya dari realitas realnya gitu ya, kan, mimpi Pak SBY itu mimpi yang bertolak belakang dengan realnya ya ya. ya menurut saya begitu Hmm, jadi kalau begitu maka ini adalah bagaimana cara Pak SBY menarik dunia realitas ini ke dalam dunia tanda kan oke, nah betul. kemudian dimainkan oleh publik dunia tanda itu Hmm, ya nah kemudian saya ingin katakan tadi bahwa ini bukan mimpi bunga tidur kalau begitu ya ya, kalau mimpi kalau secara psikologis ya dalam psikoanalisis mimpi itu sifatnya disorder gitu ya, ya, artinya nggak runut, dia terputus ya. Kalau mimpi Pak SBY kan panjang banget tuh, ada ya, ceritanya, ada ngopi-ngopi dulu di. betul, Nah itu betul. kan, ya kan. Kang Acep, Jadi kalau ini, misalnya, ya, ya, Kang Acep masih nah, bicara soal bahasa simbol itu. Bagaimana dengan pertemuan antara anak-anak presiden ini, antara Puan Maharani dan AHY? Apakah itu bagian dari komunikasi simbol yang mungkin juga karena kemudian berlanjut dengan cerita soal mimpi itu kan? Apakah ini juga cara Pak SBY juga berkomunikasi sebenarnya bahwa ada keinginan untuk konsolidasi nasional? ya saya kira bisa juga dibaca seperti itu ya. Tetapi di dalam
perebutan kuasa di dalam intrik politik sejauh ini, apapun itu sebetulnya yang paling penting kemudian adalah bagaimana aku berada di pusat wacana, bagaimana kelompokku di pusat wacana, dan dengan begitu maka elektabilitasku menaik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Sebetulnya itu gitu bahwa rekonsiliasi itu kan soal bahasa ya. ya. Soal bahasa dalam bahasa politik bagaimana rekonsiliasi itu kemudian juga menuai laba bagi keuntungan dirinya Hmm, kan hmm. gitu ya. Jadi saya sih melihat seperti itu. Jadi oke lah kita rekonsiliasi ya dari bahasa ini kan sudah arkaik juga ya dari dulu rekonsiliasi berapa kali kita rekonsiliasi gitu. Tapi Iya, kan sebetulnya itu adalah permainan dari bahasa politik kan ya gitu iya. ya. Jadi Anda melihat ini hanya sebuah wujud komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Demokrat untuk memastikan tetap berada di pusaran politik dan tetap berada di pusaran perhatian itu, menurut Anda? Ya, ya antara lain itu ya. Pak Oke. AHY kan harus didorong kan, harus Hmm. didorong terus ke tengah berada di pusat itu. Dan Pak SBY adalah salah satu apa namanya sosok yang sangat memungkinkan untuk itu ya. Meskipun kalau kita kaji lebih jauh juga ada plus minusnya juga sebetulnya kan Ya. apa namanya bagaimana sang anak ini didorong terus oleh orang tua gitu kan. Iya, iya. Beberapa tokoh politik kemudian juga sudah merespon, tapi memang responnya ringan, tidak ada yang begitu serius. Apakah menurut Anda ini akan berlanjut? Komunikasi seperti ini akan terus dilanjutkan? Saya melihat masih akan terus ya. Ini Oke. akan dimulai nanti akan ada trik-trik lagi yang lainnya yang iya menurut saya ini mungkin harus kita lihat sebagai sebuah hiburan politik saja ya. Iya, Sebuah hiburan politik apa namanya yang mungkin dari situ juga termunculkan kreasi-kreasi semiotik ya nggak apa-apa juga sih menurut saya ya. Tapi oke. kita lihat real di belakang panggungnya seperti apa kan. Oke, Begitu. berpengaruh atau tidak sih menurut Anda, Kang Acep? Oh, berpengaruh dong, Hmm, ya berpengaruh. Menurut saya yang selama ini dimainkan oleh Pak Jokowi kan itu, hmm, ya. iya, Jadi Pak Jokowi mengambil resiko ketika beliau menempatkan dirinya di pusat wacana. Apa resiko maksud saya adalah karena banyak orang yang nggak suka kan. hmm, Nah, tapi pada saat yang sama juga banyak orang juga yang suka, ya kan? Nah, hmm, kemudian di dalam wacana pertemuan yang suka dan yang tidak suka itu kemudian memunculkan perbincangan, ya. memunculkan analisis dan seterusnya, dan dia akan terus bermetamorfosis ya. Dan dari situlah sebetulnya laba politiknya didapatkan gitu loh. Ya. Iya, dan ini yang mungkin juga sedang dimainkan gitu ya sekarang oleh Pak SBY dan juga Ya, Partai Demokrat. Baik, Kang Acep, Iwan Saidi, terima kasih malam hari ini sudah berbincang di CNN baik, Indonesia. Terima kasih atas baik, terima analisisnya kasih. Kang Acep. Sehat selalu. Ya, selamat malam.